Ekonomi kreatif atau aircraft adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dari kekayaan intelektual, kreativitas, keterampilan, dan bakat manusia. Aircraft melibatkan inovasi, budaya, dan teknologi untuk menghasilkan produk dan layanan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan artistik. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah bentuk ekonomi yang didasarkan pada ide-ide kreatif dan pemanfaatan kreativitas sebagai aset utama dalam proses produksi. Kabupaten Kendal memiliki potensi aircraft yang berkembang di berbagai sektor dan berbagai macam bidang. Salah satu aircraft yang menjadi andalan di Kabupaten Kendal adalah aircraft sektor kuliner. Berbagai macam olahan dan produk kuliner pun ada dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kendal. Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Kakinanti, senang bisa membersamai pemirsa catatan sang jurnalis dalam episode kali ini. Kali ini saya akan berjelajah kuliner di Kabupaten Kendal, dan saya dengar-dengar di Kabupaten Kendal ini ada salah satu kuliner yang menjadi khasnya Kabupaten Kendal, yaitu adalah sate sapi, sate daging sapi atau sate bumbon. Dan kali ini saya sudah berada di depan rumah makan rajanya sate sapi, sate daging sapi, sate bumbon ini milik Pak Junaidi yang ada di belakang saya ini, dan saya akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat ke dalam, untuk melihat bagaimana proses dari pembuatan sate bumbon ini dan akan mencicipinya. Senikmat apa sih dari sate bumbon yang ada di Kabupaten Kendal ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sate bumbon adalah salah satu varian sate khas dari Kabupaten Kendal. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang atau kecap saja, sate bumbon yang dibuat dari daging sapi ini memiliki ciri khas dari bumbu rempah-rempah yang lebih kompleks dan kaya rasa. Ya pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Junaidi, ini selaku pemilik warung makan sate bumbon ya Pak ya? Iya. Pak Junaidi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Pak ini sedang sibuk melayani pelanggan ya Pak ya? Iya. Lagi rame ya Pak ya? Lagi rame. Alhamdulillah. Oke Pak, ini kan sate bumbon, ini masih asing di telinga saya Pak ya? Iya. Sate bumbon ini sebenarnya apa sih Pak? Sate bumbon itu sate, jadi sate daging sapi itu saya beli di sana terus tak bawa pulang, langsung di rumah dimasak, dibersihin, dagingnya dibersih, dibuangi mayang-mayang itu, dibuangi kototannya, dibuangi, terus setelah itu dipotong-potong selesai, terus kasih bumbu rempah, Kasih bumbu-bumbu kasih ya bumbu Pak rampung, ya? terus kasih gula aren. Setelah gula aren rampung nanti disundui, ditusui lah. Kalau ditusui selesai, nanti kalau ada orang pembeli beli langsung kita dibakarkan. Oh begitu. Nah ini yang membedakan sate bumbon dengan sate-sate yang lainnya di luar sana apa Pak? Ya karena kalau di sini itu sekarang yang di luar-luar itu sekarang sudah dikompleti sama ada itu loh, lodeh nangka muda. Oh itu yang bedain ya Pak ya. Di sini berarti selain sate juga ada nangka muda itu tadi ya. Lodeh nangka muda. Lodeh nangka muda. Sekalian ada tauge-nya. Pendamping sate berarti ya Pak ya. Jadi kalau makan sate di sini nggak hanya makan sate aja, tapi juga ada pendampingnya lodeh, nangka muda sama toge. Jadi mantap seperti. Pak ini rumah makan sate bumbon ini udah lama Pak berdiri? Berdiri kalau punya saya sendiri, kalau punya zamannya Bapak tahun 1985. Tapi kalau saya Pak Junaidi saya sendiri buka di sini di Patebon sini 2011. 2011. Lumayan lama juga ya Pak ya. Terus ini buka cabang yang di sini ya dari warung lama sampai sekarang lama sama yang baru 50 meter. Oh 50 meter di sebelah barat sana ya barat, Pak ya.
Dari barat. Oke, artinya memang perkembangannya memang cukup luar biasa ya Pak ya. Sampai punya cabang juga Udah ini. punya, ya. Baru ya Pak berarti ya? Alhamdulillah ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau biasanya dari jam berapa Pak bukanya? Ini bukanya kalau yang sini setengah 9 sudah buka. Setengah 9 sampai nanti sampai setengah 9 jugaan. Berarti 12 jam. 12 jam, setengah 9 sampai setengah 9. Setengah 9. Oke. Setiap hari buka Pak? Buka. Setiap hari buka. Kadang-kadang ada liburnya hari Jumat Kliwon. Oh, tetap ada hari liburnya gitu Ada ya? liburnya hari Jumat Kliwon. Oke, kalau untuk pengunjung sendiri ini rata-rata datang dari mana Pak? Luar kota, Tegal, Pekalongan, Semarang, Ungaran juga banyak. Jeporo juga ada, Kudus ada. Jadi Dari jauh-jauh ya dari Pak jauh-jauh ya. Oh. Kalau lokal sini Kendal, termasuk Pemda Kendal itu semua mesti makan sate di tempatnya sini, Pak Makan Junaidi. di sini pasti ya, karena rasanya enak ya Pak ya. Iya, mantap. Oke. Nah ini kan juga jarang ya Pak ya ada sate bumbon di daerah-daerah yang lain. Nah ini kan jadi khasnya kuliner Kendal sendiri. Nah yang mau ditonjolkan dari sate bumbon sendiri untuk menjadi khas kuliner Kendal apa Pak? Yaitu Kendal sate sapi satu, terus kerupuk rambak. Kerupuk rambak kan belum ada ya. Kalau di Kendal kerupuk rambak sama sate sapi, yang lain saya kok kurang tahu. Oh ya, dan salah satunya sate bumbon milik Pak Junaidi ini ya Pak ya, yang sudah berdiri lumayan lama. Pak ini kan saya penasaran, saya pengen tahu cara pembuatan dari sate bumbon ini, boleh Pak? Boleh, ayo. Oke. Nah ini setelah ini kita akan mengikuti Pak Junaidi untuk lihat ke dapur ya Pak ya. Oke. Proses pembuatan sate bumbon ini. Mari. Kali ini, tim catatan sang jurnalis berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan sate bumbon legendaris khas dari Kabupaten Kendal. Di dapur ini, kami diajarkan secara langsung oleh ownernya Pak Junaidi mengenai cara pengolahan sate bumbon yang menjadi menu utama warungnya tersebut. Langkah pertama yang harus dilalui untuk mengolah daging sapi ini menjadi sate bumbon adalah membersihkannya dari lemak-lemak yang masih menempel. Hal ini bertujuan agar kualitas sate yang dihasilkan nantinya maksimal. Setelah itu barulah daging sapi ini dipotong kecil-kecil kurang lebih dengan panjang 3 cm. Pak Junaidi selaku owner warung sate bumbon ini selalu memastikan ukuran sate miliknya sudah merupakan standar yang selalu ia gunakan. Selanjutnya masuk ke bagian intinya, yaitu dengan mencampurkan daging sapi yang telah dipotong tadi ke dalam wadah dan kemudian ditambahkan bumbu-bumbu rahasia khas rempah-rempah yang jadi andalan warung milik Pak Junaidi ini. Nah, misalnya setelah tadi dagingnya dibersihkan, kemudian dipotong, dan ini langkah selanjutnya apa Pak ini Pak? Ini dibumboni, diuleni. Diuleni, pakai bumbu rempah. Ya? Bumbu rempah. Bumbu rempah. Terus kalian ini dikasih gula merah. Gula merah. Terus diaduk-aduk gitu ya Pak? Dicampur. Dicampur. Nanti setelah dicampur kan langsung ini enggak apa ya. Ini dicampur. Nah ini langsung dikasih gula merah. Gula merahnya juga gula merah yang bagus pilihan seperti itu. Pilihan aren yang bagus ya. Nah ini langsung dicampur jadi satu bersama dengan dagingnya. Tujuannya ini apa Pak? Kok dikasih? Tujuannya biar enak. Oh biar enak. Bumbu meresap ya. Ada manis-manisnya gitu ya Pak ya. Oke. Aduk-aduk. Oke, sudah ya Pak ya? Sudah. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini dimarinasi terlebih dahulu agar bumbunya ini meresap ya Pak ya? Meresap ya. Meresap ini jangan-jangan udah meresap. Udah meresap juga ya Pak? Sebelum kita disunduk itu tadi kan udah udah dikasih bumbu dulu.
Jadi bumbunya sudah meresap. Udah meresap. Oke. Dan ini siap untuk Saji. ditusuk-tusuk ya Pak ya. Nah ini langkah selanjutnya setelah tadi dibumbuni ya Pak ya. Iya. Dengan bumbu-bumbu, ini saatnya kita menusuk sate. Nusuk ya. Ya, ini saya ikut ya Pak ya. Iya. Ini yang ditusuk yang seperti apa Pak? Bebas ya Pak ya? Ini ada contohnya. Gitu. Oh yang putih dulu. Ada yang putih, ada yang enggak. Ini bervariasi ya. Ini kita buat beberapa tusukan sampai habis ya Pak ya? Iya. Sampai habis nih. Kita bikin. Sehari ini bisa menghasilkan berapa tusuk sate Pak? Ini ya pokoknya ya kalau rame sampai 500. 500. Kalau hari-hari sekarang kan ini tidak nyampe 300, 350. Berarti nggak pasti setiap harinya ya Pak Enggak. ya? Kalau Ya. 300 sate itu berarti berapa kilo daging sapi? Kilo ya. Kalau 300 itu ya 7,5. Oh 7,5 kilo. 7,5 kilo. Nah, kita tusuk dulu. Isiannya berapa Pak? Ada 3. 3. Dagingnya 3. Nah pemirsa, ini setelah satenya ini sudah siap, sudah ditusuk menggunakan tusuk sate ini, langkah selanjutnya adalah dibakar ya Pak ya? Iya. Nah ini setelah ini saya akan ikut membakar sate ini. Iya. Gimana sih sensasi membakar sate bumbon yang ada di sini? Simak lengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Setelah selesai ditusuk, daging sapi ini kemudian dibakar di atas arang, sembari ditambahkan bumbu kembali dan dibakar hingga matang. Saya pun diberikan kesempatan untuk membakar sate secara langsung, didampingi pegawai Pak Junaidi yang memang sehari-hari bertugas membakar sate. Nah ini pemirsa, saat yang ditunggu-tunggu adalah bakar sate ya Mas ya? Ya, Ini harus berapa lama dulu tekniknya nih apa dulu Mas pertama Mas? untuk pembakaran mungkin sekitar 5 menit. Oh 5 menit ya. Untuk tingkat kematangan mungkin jangan terlalu gosong karena dagingnya masih daging segar, daging sapi asli. Oke, ini berarti dibakar dulu Dibakar sebentar. dulu setengah matang, langsung dikasih bumbu. Oh, kasih bumbu, Ya, terus gitu. dibakar lagi. Oke. Nah ini udah setengah matang, ini mau dikasih bumbu dulu, bumbu celupa. Dan ini pemirsa gambaran sate yang sudah matang, yang sudah dibakar tadi ya Mas ya, sudah 2 kali tahapan. Dan ini saatnya disajikan dengan yang lainnya. Kita akan ke dalam untuk proses selanjutnya. Setelah selesai dibakar dan matang, sate bumbon tadi diberikan sambal kacang dan lalapan pendamping tambahan untuk memperkaya cita rasa yang dihasilkan. Sambal kacang yang dituangkan di atas sate bumbon ini kemudian ditambahkan dengan irisan bawang merah hingga tomat. Irisan bawang merah dan tomat ini ditambahkan untuk memberikan keseimbangan rasa. Tekstur bawang merah memiliki rasa pedas dan tajam, sementara tomat memberikan rasa asam dan segar. Kombinasi ini membantu menyeimbangkan rasa manis dan gurih dari bumbu kacang yang digunakan pada sate bumbon ini.
Dan pemirsa, setelah satenya sudah dibakar, tahap selanjutnya adalah plating ya Mbak ya? Iya. Pertama kali apa Mbak yang disiapin nih kalau Ini plating? tomat, Tomat, potong, ini diambil Oke. terus kemudian ditambahkan bawang merah, Oh, dipotong-potong, potong juga, diiris-iris. iya. Oke. 5 gini. Nah, itu dikasih sambal di Oh, atasnya. sambal. Sambal apa ini Mbak? Sambal kacang. Oh, sambal kacang. Iya, kacangnya disangrai, dikasih gula merah sama lombok aja. Lomboknya dikukus. Jadi nggak ada tambahan micin atau apa, nggak ada. Berarti selain dibubuin di sana juga ada bumbu tambahan lagi Iya, ya? tambahan ini Dari sambelnya. bumbu kacang ini. Iya. Nah, Gini. ini udah selesai Mbak? Udah, Nah, boleh saya pegang? boleh. Nah, ini pemirsa hasilnya dari sate yang tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana cara pembuatannya dari awal, pemotongan, kemudian juga ada pencampuran dengan bumbu-bumbu rahasia yang sudah disiapkan. Terus juga tadi saya juga sudah ikut bakar-bakar dan hasilnya seperti ini. Cantik kan? Dan ini sangat menggoda sekali baunya. Mantap. Kita akan cicipi. Di warung sate bumbon Pak Junaidi ini juga menyediakan sayur lodeh nangka sebagai sayur pendamping saat menyantap sate bumbon. Menikmati sate bumbon dengan pendamping sayur lodeh nangka adalah kombinasi yang unik dan menarik. Baik sate bumbon maupun sayur lodeh nangka merupakan hidangan yang sangat kental dengan cita rasa tradisional Jawa. Sate bumbon membawa cita rasa dari bumbu khas yang meresap dalam daging, sedangkan sayur lodeh nangka menghadirkan kehangatan dan kesederhanaan dalam setiap suapan, sehingga menciptakan kombinasi yang harmonis. When I look at the sun going down to other skies, all I want is to be there with a new state of mind, a place I've never heard of. I will walk like a nomad. I've been stuck inside my house too long. Can't stand being all alone, wasting hours on my phone. Ready to go now. Oh. Setelah diolah dengan sedemikian rupa dan ditambahkan dengan berbagai tambahan bumbu serta hidangan pendamping lainnya, sate bumbon ini siap untuk disajikan dan disantap oleh para pembeli yang sudah tak sabar untuk menikmati lezatnya kuliner khas Kendal yang satu ini. Untuk membuktikan cita rasa yang lezat dari sate sapi bumbon Pak Junaidi ini, saya pun memesan menu komplit untuk saya cicipi dan perlihatkan kepada pemirsa catatan sang jurnalis. Hei Mbak. Di sini juga. Iya, ternyata ketemu di sini ya Mbak. Oh, Pak Syahrul di sini Mbak. juga. Ya, Pak. duduk-duduk Mbak. Oh, iya. Oh, silakan. Makan siang ya Pak ya? Iya, makan siang ini Oke. biasa di sini ini. Oh, bisa di sini langganan Iya. berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena ini memang luar biasa rasanya. Dan ini yang perlu diketahui adalah khas Kendal loh Mbak. Iya. Berarti emang selalu suka makan ini ya Pak ya? Iya. Kenapa sih Pak unggulannya apa Pak dari sate bumbon ya? Jadi unggulannya itu, keunikan rasanya itu kan dinamai sate bumbon. Jadi sate bumbon itu jadi sebelum disunduk seperti itu diberi dinamai sate. Jadi daging-dagingnya sendiri pastinya
dicem dulu gitu, namanya dicem ya. Dimarinasi dulu gitu ya, itu Pak, sampai ya. dikasih bumbu-bumbu gitu. Baru setelah beberapa lama itu baru disundui menjadi sate seperti ini. Rasanya luar biasa. Mantap ya Pak ya. Mantap pastinya. Dan ini kan juga salah satu kuliner khas Kendal juga. Saya Khas kebetulan Kendal. tadi kan cari-cari di Google ternyata Iya. ada yang khas di Kendal ini. Makanya saya datang ke sini. Ternyata Iya. ketemu Wajib Bapak dicoba, di sini. harus Wajib dicoba. dicoba ya Iya. Pak ya. Jadi kan Bapak melihat adanya sentra kuliner ini kan Iya. juga salah satunya untuk mendongkrak pariwisata di Kendal juga. Nah, ini Pastinya. seperti apa Pak Bapak melihat? Ya, jadi di kami pastinya karena kita juga membina yang namanya ekonomi kreatif, subsektornya salah satunya ada kuliner. Pastinya kita ingin menonjolkan kuliner itu khususnya khas Kabupaten Kendal biar dikenal oleh masyarakat yang di luar Kendal. Harapannya pariwisata selain mengenalkan kulinernya, pastinya orang juga akan ke sini. Oh ternyata di Kendal pada saat kesini pasti ingat kuliner khasnya Kabupaten Kendal. Dalam hal ini salah satunya adalah sate bumbon. Sate bumbon Nah ini. seperti itu. Harapannya seperti itu. Ini kan juga di daerah lain tuh jarang ada seperti ini ya Pak Iya. ya. Dan ini pola promosi sendiri dari Iya. dinas sendiri seperti apa Iya. Pak untuk mempromosikan kuliner di Kendal? Ya, di dinas untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Kendal, pastinya selain kita memiliki website yang ada di Kabupaten Kendal, kita juga pastinya promosikan ke beberapa media sosial yang kita punya juga. Kemudian kita juga memiliki duta wisata. Duta wisata juga memiliki media sosial yang dimiliki oleh mereka. Melalui duta wisata itu juga mengenalkan kuliner-kulinernya khas Kendal juga. Pastinya di televisi juga pastinya dikenalkan, kita kenalkan. Supaya apa? Ditonton oleh masyarakat banyak kan seperti itu. Oke. Artinya memang ini ya Pak ya, sudah dilakukan promosi dari berbagai hal ini ya Pak ya Iya. untuk mempromosikan kuliner ini. Iya. Nah ini peran pembinaan sendiri dari dinas sendiri sejauh ini seperti apa Pak pada Baik. pelaku-pelaku UMKM kuliner ini? Ya, jadi di kami itu memiliki di struktur organisasi dinas itu kita ada subkoordinator sumber daya manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Salah satu kegiatannya kita ada pelatihan ataupun bimbingan teknis khusus untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif, baik itu di bidang kuliner, baik itu kriya, baik itu seni rupa, film, maupun seni pertunjukan. Semua kita latih di sana dan kita bekali mereka khususnya untuk mempromosikan produknya. Pembuatan konten misalnya. Nah, itu sudah kita lakukan juga. Iya, seperti itu, Pak. Ya artinya ada binaan khusus ya Pak ya? Iya, Rutin Pak melakukan pembinaan? rutin tiap tahun kita adakan ya, dari beberapa pelaku kuliner. Dan kebetulan memang menurut data statistik yang ada, itu pelaku terbanyak untuk subsektor di ekonomi kreatif adalah kuliner, yang paling banyak. Iya, karena kuliner ini makanannya itu kan konsumsi sehari-hari masyarakat juga ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Yang sebenarnya yang ingin ditonjolkan dari sentra UMKM atau sentra kreatif kuliner ini di Kendal itu apa sih Pak? Yang ingin kami tonjolkan khususnya dari kuliner pastinya makanan khasnya kita sendiri. Dalam hal ini adalah salah satunya sate bumbon. Selain sate bumbon masih banyak lagi sebenarnya. Banyak banget ya, Pak, Banyak ya? lagi, ada dasmanyo, kemudian oke. ada lagi nanti momohnya apa yang terkenal di Kaliwungu itu momoh Farhat, terkenalnya seperti itu. Kemudian ada lagi kita juga memiliki sentra produk apa keripik tempe keripik seperti itu. Kemudian beberapa keripik juga dibuat oleh di desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal pastinya. Itu banyak sekali kuliner yang kita punya. Sumpel juga merupakan salah satu makanan khas Kendal juga itu sebenarnya. yang Jarang orang kemarin tahu itu. Belum lama itu ya Pak ya? Iya, di Festival Di Wewehan Festival yang kemarin Wewehan, oke. memperingati Maulid Nabi kemarin. Ya, Artinya ini untuk menonjolkan potensi-potensi di Kendal juga dong Pak ya? iya pastinya. Dan di Kendal juga kan terkenal dengan ini ya Pak, daging sapinya juga ya Pak ya. Makanya ini ada sate bumbon yang mungkin bisa menggali potensi di Betul Kendal. sekali, ya. Oke. Nah ini harapannya nih Pak untuk perkembangan UMKM khususnya UMKM kuliner di Kabupaten Kendal sejauh ini seperti apa nih? Harapannya di ekonomi kreatif atau UMKM kuliner dapat berkembang dan dapat dikenal oleh masyarakat tidak hanya di dalam Kendal sendiri tapi di luar Kendal. Jadi ayo berbondong-bondong luar Kendal coba makanan ataupun kulinernya khas Kabupaten Kendal. Pasti akan ketagihan dan saya yakin akan kembali lagi. Oke, karena banyak banget variannya ya Banyak Pak banget ya, variannya. yang harus perlu dicoba. Iya. Salah satunya adalah Sate bumbon bumbon. yang kali ini dicoba oleh Pak Syahrul. Betul sekali, Mbak. Ini masih banyak Pak, monggo dihabiskan Ayo, lagi bareng-bareng gratisnya. kita. Saya juga
kebetulan sudah pesan, saya Oh, sudah juga pesan. ini ngiler nih lihat Harus Bapak dicoba ini. ya. Kayaknya lahap sekali. Oh, ini, mantap sekali. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, Mbak. Sampai ketemu Berdua lagi. punya saya selamat ketemu lagi Ya. Pak. Itu tadi pemirsa perjumpaan saya dengan Pak Syahrul. Kebetulan juga datang ke sini menikmati sate bubon ini yang memang sudah menjadi langganan ya Pak ya. Iya, betul di sekali. masyarakat Kabupaten Kendal ini. Dan kami masih akan mengabarkan pada pemirsa bagaimana keistimewaan dan juga potensi Kabupaten Kendal terutama dari UMKM kulinernya ini, salah satunya sate bubon ini. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Pesanan saya sudah datang pemirsa, dan saya akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana potret dari sate bubon ini. Tuh, sate bubonnya. Terus juga ada pendampingnya, bisa dimakan menggunakan lontong ataupun nasi. Kali ini saya milih lontong ya pemirsa. Terus juga pendampingnya ini ada toge. Terus ada juga sayur lodeh khas. Nah, ini cuma ada di tempatnya Pak Junaidi ya. Nah, ini kita akan mencicipi kuliner khas Kendal, sate bubon. Kita akan cicipi satenya terlebih dahulu. Ini juga ada tomat, ada bawang merah, dan juga ada cabai sebagai pendamping. Kita cicipi. Nah, bagaimana rasanya? Penasaran kan? Dagingnya empuk banget, terus rasa bumbunya ini meresap banget. Ada juga rempah-rempahnya yang memang khas banget, langsung nendang di lidah saya. Empuk sekali, ada rasa gurih, manis, ada asinnya, mantap. Ini saya akan nyoba makan menggunakan lontong. Kita kasih bumbunya. Ini bumbu kacang sebagai bumbu pendamping. Jadi selain menggunakan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita lihat saat proses pembuatan tadi, juga ada bumbu taburannya, yaitu bumbu kacang ini. Makan. Mantap banget. Dimakan satenya aja enak, dimakan bareng lontong pun mantap. Dan ini cocok banget buat pemirsa yang penggemar sate, pencinta sate. Langsung aja datang ke sini, langsung saja datang di sate bubon Pak Junaidi ini, dan rasakan sendiri bagaimana sensasi makan sate bubon khas Kendal. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, ada satu lagi yang khas di sate bubon Pak Junaidi ini, yaitu adalah sayur lodeh. Sayur lodehnya ini saya akan cicipinya, makan bersama dengan sate bubon. Katanya sayur lodeh ini tuh khas banget, enak banget. Saya penasaran jadi ingin mencicipinya nih. Kita cicipi kuahnya terlebih dahulu ya. Secara look sih tidak terlihat berbeda dengan lodeh yang lainnya, cuma saya akan masakannya. Seger, gurih, ada manis, ada asin, pas bumbunya gitu ya. Ini isiannya ada ini sayur gori ya, terus juga ada banyak sekali ini bumbu-bumbunya. Nah, ini kita taruh sini ya, bareng lontong tadi yang sama. Tuh, ya seger banget. Tidak lupa kita tambahkan sate bubon. Nah, nih, kita makan bersama dengan lontong yang tadi sudah disiapkan bareng sayur lodeh.
Apakah rasanya akan berbeda dan jauh lebih nikmat? Ini timbulnya. Rasanya selain manis juga asin juga seger karena ada tambahan sayur lodehnya ini. Saya cicipin. Seger banget. Nah, kita coba makan pakai toge, barong toge nih. Bagaimana rasanya? Kita cicipi dulu, kita ambil satenya lagi. Nah, bismillah. Enak banget, mantap. Bumbunya semua masakan di sini tuh kerasa banget. Satenya mantap, tambah sayur lodehnya tambah seger, lontongnya juga oke, tambah jadi perfect. Saya melanjutkan makannya, dan ini cocok banget buat pemirsa untuk mencoba. Jika Anda datang ke Kabupaten Kendal, belum afdol rasanya jika belum mencoba sate bumbon Pak Junaidi yang satu ini. Kita masih akan mengabarkan bagaimana keunikan dari sate bumbon ini. Tetap simak liputan kami dalam catatan Sang Jurnalis. Kombinasi dari cita rasa yang lezat, kualitas daging yang baik, pelayanan, harga, dan lokasi yang strategis menjadi kunci mengapa warung ini selalu ramai pembeli yang datang dari berbagai daerah baik dari dalam Kendal maupun luar kota lainnya. Maka tak heran, warung makan sate bumbon daging sapi ini mendapat predikat rajanya sate bumbon daging sapi. Dari mana? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Ya. Jauh dari Semarang buat kesini ya? Iya, kebetulan pas lagi jam makan siang terus lihat tadi deh. Ini apa rajanya ya? Penasaran terus nyobain. Baru pertama kali berarti? Iya. Gimana kesannya datang ke sini? Karena pas lapar enak. Iya. Secara rasanya gimana? Enak sih. Ya. Porsinya juga pas. Mantap. Mau datang ke sini lagi? Oke. Datang lagi nggak, Pak? Oke. Iya. Rekomendasiin dong Mas buat teman-teman atau pemirsa di rumah untuk datang ke sate bumbon. Jadi kalau buat yang lagi ke Kendal, mampir nih di Sate Rajanya. Enak. Nah, Pak Junaidi, Iya. terima kasih sekali sudah diajak tadi membuat sate bumbon yang baru pertama kali Pak saya coba buat di sini, dan tadi juga saya sudah mencicipi bersama bareng teman-teman di sana tadi. Ternyata rasanya enak banget ya Pak ya. Mantap ya. Empuk, mantap, dan rasa rempah-rempahnya itu Masuk. Iya, jadi beda sama sate-sate di luar sana. Pakai lodeh nangka nggak? Iya, pakai Pak, pakai lodeh, juga pakai toge Toge, juga, iya. pakai lontong pastinya Mantap, ya Pak ya. Jadi perut saya sudah kenyang Pak. Dan ini luar biasa rasanya, mantap. Jadi mungkin bisa jadi referensi pemirsa di rumah juga nantinya yang akan berkunjung ke Kabupaten Kendal. Jangan lupa untuk datang ke sate bumbon milik Rajanya Pak sate Junaidi. sapi. Rajanya sate sapi. Terima kasih Pak. Oh nggih, Nggih, derek kita kan suka pamit ya tindak. Pak ya. Ya. Nggih, derek akan. Semoga nantinya satenya tambah raja. Amin. Oke, mari Pak. Menang ngomong. Kuliner sate bumbon telah menjadi andalan ekraf kuliner yang dicari banyak orang.
kuliner ini bisa menjadi daya tarik wisata kuliner bagi para pengunjung yang ingin merasakan hidangan otentik khas Kendal. Dalam hal ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Kendal terus melakukan promosi yang masif terkait kuliner sate bumbon yang legendaris di Kendal ini. Sehingga dengan pendampingan demi pendampingan dari Disporapar, ke depan dapat membantu majunya ekonomi kreatif sektor kuliner hingga dapat meningkatkan grafik kunjungan wisata di Kabupaten Kendal. Pemirsa, catatan sang jurnalis, banyak sekali varian sate yang ada di Indonesia ini, dan yang baru saja saya temui adalah sate bumbon yang ada di Kabupaten Kendal ini, rajanya sate sapi dari Pak Junaidi. Nah, tadi saya juga sudah diajak untuk melihat bagaimana dari proses pembuatan sate bumbon ini hingga akhirnya saya mencicipi bagaimana lezatnya. Dan ini baru pertama kali saya mencicipinya, tapi saya langsung jatuh cinta terhadap sate bumbon milik Pak Junaidi ini. Dan semoga dari tayangan ini bisa menjadi referensi Anda, bisa menambah referensi Anda untuk berwisata kuliner ke Kabupaten Kendal, karena Kabupaten Kendal ini memiliki banyak sekali potensi kuliner yang wajib Anda coba. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Kendal, jangan lupa untuk mampir ke rajanya sate sapi Pak Junaidi yang ada di Kabupaten Kendal ini. Akhirnya saya Galus Nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.